Datanglah Roh Maha Kudus. Halo Ananda sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah kami. Urapilah kami yang hadir di sini, agar berkat daya dan rahmat-Mu, hati dan pikiran kami semakin terbuka, sehingga lebih mengenal Bapa dan kehendak-Nya, sebagaimana yang diwartakan Putranya Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita, dan judul kita hari ini adalah Peran Roh Kudus bagi gereja. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.10 menerapkan peran Roh Kudus yang membimbing dan menghidupi gereja, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan lambang-lambang Roh Kudus dan menjelaskannya, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan beriman Kristiani, menjelaskan rahmat yang akan diterima bila Roh Kudus tinggal dalam diri manusia, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja, menjelaskan karunia-karunia Roh Kudus, menyebutkan buah-buah roh dan buah-buah daging, dan melakukan ibadat novena Roh Kudus. Dalam kehidupan beriman Kristiani, kita sering mendengar berbagai penamaan atau gelar Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan melihat yang pertama, memahami gelar, lambang, peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Kita lihat yang bagian A, gelar-gelar Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Yesus menamakan Roh Kudus dengan istilah Parakletos, yang secara harafiah berarti advokatus, yang berarti dipanggil mendampingi seseorang. Parakletos biasanya diterjemahkan dengan penghibur atau pembantu. Tetapi tidak boleh kita lupakan bahwa Yesus adalah pembantu yang pertama. Tuhan sendiri menamakan Roh Kudus dengan Roh Kebenaran. Kita bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Di samping nama yang paling banyak dipergunakan dalam Kisah Para Rasul dan dalam surat-surat, terdapat pula nama gelar Roh Kudus yang diberikan oleh Santo Paulus, seperti roh yang dijanjikan. Kita bisa baca di dalam Galatia 3 ayat 14 dan juga Efesus 1 ayat 13. Kemudian roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6. Kemudian Roh Kristus. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 11. Kemudian Roh Tuhan kita bisa baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan Roh Allah sendiri. Sedangkan Santo Petrus menyebut gelar Roh Kudus dengan sebutan Roh Kemuliaan. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Setelah kita melihat gelar-gelar Roh Kudus, kita akan melihat
bagian lambang-lambang Roh Kudus. Ada beberapa lambang Roh Kudus. Yang pertama adalah air. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban ibu kita. Maka air pembaptisan juga demikian, menjadi tanda bahwa kita dilahirkan untuk kehidupan ilahi, dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Kita dibaptis dalam satu roh. Kita juga diberi minum dari satu roh. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi, roh di dalam pribadi Yesus adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan dan yang memberi kita kehidupan abadi. Yang kedua, lambangnya adalah urapan. Salah satu lambang Roh Kudus adalah juga urapan dengan minyak. Malahan sampai ia menjadi sinonim dengannya. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental dalam sakramen penguatan atau krisma, yang karenanya dinamakan Krismesion dalam gereja-gereja timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya bobot nilai dari lambang ini, orang harus kembali ke urapan pertama yang Roh Kudus kerjakan, urapan Yesus Kristus, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Mesias, yang berarti diurapi dengan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama sudah ada orang yang diurapi, yakni Daud, diurapi oleh Allah melalui Samuel. Tetapi Yesus juga secara khusus diurapi oleh Allah. Kodrat manusiawi yang Putra terima diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi oleh Roh Kudus, Yesus menjadi Kristus. Santa Perawan Maria mengandung Kristus juga dengan perantaraan Roh Kudus. Diumumkan oleh Allah melalui malaikat pada kelahiran Yesus sebagai Kristus. Roh Kudus juga membawa Simeon ke dalam Kenisa supaya Simeon dapat melihat yang diurapi Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi Kristus dan kekuatan Roh Kudus keluar dari Kristus waktu Kristus melakukan penyembuhan dan karya-karya keselamatan. Pada akhirnya Roh Kudus jugalah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam kodrat manusiawinya yang adalah pemenang atas kematian, setelah sepenuhnya dan seutuhnya menjadi Kristus, Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah ruah sampai orang-orang kudus dalam persatuannya dengan kodrat manusiawi Putra Allah menjadi manusia sempurna dan menampilkan Kristus dalam kepenuhannya. Kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 13. Kristus paripurna atau sempurna seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus.
Yang ketiga adalah api. Jika kita melihat air itu melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus, maka api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataan Nabi Elia sendiri bagaikan obor yang menyala. Kita bisa baca di dalam Putra Sirah 48 ayat 1. Dengan perantaraan doa Nabi Elia, ia menarik api turun atas korban di Gunung Karmel sebagai lambang api Roh Kudus yang mengubah apa yang ia sentuh. Dan Yohanes Pembaptis sendiri mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 17, mengumumkan Kristus. Dan Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita bisa baca di dalam Lukas 3 ayat 16. Mengenai roh ini, Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala." Kita bisa baca di dalam Lukas 12 ayat 49. Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta dan memenuhi mereka. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai dengan 4. Dan dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Janganlah padamkan roh. Kita bisa baca di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 19. Yang keempat adalah awan dan sinar. Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain kalau Roh Kudus menampakkan diri. Sejak masa teofani atau peristiwa penampakan sosok ilahi kepada manusia dalam Perjanjian Lama, awan baik yang gelap maupun yang cerah itu menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya yang adikodrati. Demikian juga dengan Musa di Gunung Sinai dalam kemah Wahyu dan selama perjalanan di padang gurun. Juga pada waktu Salomo memberkati Kenisa. Semua gambaran ini telah dipenuhi dalam Roh Kudus oleh Kristus. Roh Kudus turun atas Santa Perawan Maria dan menaunginya, sehingga Bunda Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 35. Dan di atas gunung Tabor, Yesus berubah rupa atau mengalami transfigurasi. Ia datang dalam awan yang menaungi Yesus, Musa, Elia, dan ketiga murid yang ikut serta bersama Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan satu suara kedengaran dari awan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita bisa baca di dalam Lukas 9 ayat 34 sampai dengan 35. Jadi awan yang sama itu akhirnya menyembunyikan Yesus pada hari kenaikan Yesus ke surga dari pandangan para murid. Ini kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9. Dan pada hari kedatangan Yesus, awan itu akan. Yang kelima adalah meterai. Meterai adalah sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan.
Kristus sendiri telah disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Kita bisa membacanya dari Yohanes 6 ayat 27. Dan di dalam Dia, Bapa juga memeteraikan tanda miliknya atas kita. Karena gambaran meterai dalam bahasa Yunani spragis menandaskan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam penerimaan sakramen pembaptisan, pengurapan, dan tahbisan. Maka ia dipakai dalam beberapa tradisi teologis untuk mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan, tanda yang ditanamkan oleh ketiga sakramen yang tidak dapat diulangi itu. Yang selanjutnya adalah tangan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Atas nama Yesus, para rasul juga melakukan hal yang sama. Melalui peletakan tangan para rasul, Roh Kudus diberikan. Surat kepada umat Ibrani memasukkan peletakan tangan dalam unsur-unsur pokok ajarannya. Dalam epiklese sakramentalnya, gereja mempertahankan tanda pencurahan Roh Kudus ini yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Epiklese artinya doa mohon kehadiran Roh Kudus dalam doa syukur agung. Selanjutnya jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Kita bisa baca di dalam Lukas 11 ayat 20. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah atas loh-loh batu. Ini kita bisa baca di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 31 ayat 18. Surat Kristus yang ditulis oleh para rasul ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Mada Veni Creator Spiritus berseru kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Yang selanjutnya adalah merpati. Pada akhir air bah yang adalah lambang pembaptisan, merpati yang diterbangkan oleh Nabi Nuh dari dalam bahtera kembali dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya sebagai tanda bahwa bumi sudah dapat didiami lagi. Waktu Kristus naik dari air pembaptisannya, Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atasnya. Roh Kudus turun ke dalam hati mereka yang sudah dimurnikan oleh pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Di beberapa gereja, Ekaristi Suci disimpan dalam satu bejana logam yang berbentuk merpati atau kolumbarium dan digantung di atas altar. Merpati dalam ikonografi Kristen sejak dahulu adalah lambang Roh Kudus. Setelah kita mendalami materi kita hari ini, peran Roh Kudus bagi gereja, maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita siapkan hati, kita berdoa. Kita doakan dari puji syukur nomor 94. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami.
Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.